الحمد لله القائل في كتابه الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر الآية ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمدا القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan selalu bersyukur insya Allah kita tidak dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang kufur, dan kalau bersyukur insya Allah nikmat-nikmat Allah yang lain akan dikucur, bukan cukur. Salawat beserta salam marilah kita selalu sampaikan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu berselawat insya Allah syafaat akan kita raih di akhirat. Amin ya rabbal. Aminnya pelan banget ya. Bapak Ibu sekalian, para asatiz, kiai, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Rempoa dan sekitarnya, wabil khusus untuk ketum Yayasan Ar-Rahmah, kita doakan bersama semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ngurus masjid gampang-gampang susah. Dibilang gampang susah, dibilang susah gampang. Banyak komplainannya Pak Haji ya. Kalau banyak komplainan terus ngasih duit segebrok emang gak apa-apa. Biar apa? Kegiatan masjid jalan terus. Yang repot komplain mulu, tapi nggak ada nggak ada duit. Tapi insya Allah Jamaah Ar-Rahmah ini dermawan-dermawan, sehingga segala kegiatan aktivitas dakwahnya tidak pernah terhenti ya Pak Ketumnya. Dan insya Allah yang pertama kita doakan secara khusus untuk ketum selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dompet jamaah, tabungan jamaah selalu terisi karena barokahnya selalu memberikan sodakoh. Ya, tidak ada henti untuk masjid yang kita sayangi, Masjid Ar-Rahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat tadi imam membacakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Ada yang membaca pakai lamut tagliz, lamnya tebal. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Orang Mesir biasanya nggak bisa nyebut la yuzlamun, tapi la yudla. Padahal di situ la. Kenapa begitu? Nah, ini urusannya ilmu qiraat. Tapi ada saudara-saudara kita yang muslim membaca yuzlamun itu menjadi yudlo. Nah, itu butuh ilmu khusus namanya ilmu qiraat sab'ah atau ilmu qiraat asyarah. Jadi penafsiran dari man jaa bil hasanati, tapi ini bukan hadis, dan di beberapa tempat saya sudah sampaikan bahwa Majelis ilmu seperti ini turunan dari tafsir ini wakilah.
pendapat bahwa menghadiri majelis ilmu seperti ini satu lebih baik daripada menziarahi 1000 orang sakit. Menziarahi orang sakit baik nggak Bapak Ibu? Baik. Tapi majelis ilmu kayak gini khairum min alfi ziyaratil maradi, lebih baik daripada menziarahi 1000 orang sakit. Tapi jangan nanti berucap kalau ada yang mau ikut besuk atau diajak besuk, tong besuk yuk, enggak, kata Ustaz Omay katanya lebih baik ke majelis ilmu. Karena ke majelis ilmu itu jauh lebih baik 1000 kali daripada kita menjenguk orang sakit. Yang kedua, majelis ilmu seperti ini itu jauh lebih baik daripada 1000 kali ibadah. Coba itu, lebih baik dari 1000 kali ziarah orang sakit dan lebih baik daripada 1000 kali orang beribadah. Nah, ini apa artinya? Ini karena pentingnya ilmu pengetahuan di dalam agama kita, ya, dalam agama Islam. Maka ada seorang ulama berfatwa demikian. Ini fatwanya bukan kaleng-kaleng, karena ulamanya ulama yang sangat terkemuka dan beliau adalah ahli ilmi, ahli ilmi, dan juga kemudian ahli ibadah. Waqila, ini nggak bisa dijadikan sandaran, ya, tapi bolehlah untuk mengetuk saudara-saudara kita yang belum bisa datang pada subuh kali ini. Insya Allah subuh-subuh yang akan datang bisa hadir pada kesempatan-kesempatan seperti ini, karena ini majelis yang sudah sangat langka dan sudah sangat jarang, terutama kegiatannya subuh, kemudian setelah subuh ada pengajian lagi. Itu kalau istilah main bola udah penalti, ya, ditambah tadi malam 2 rakaat 4 rakaat tahajud, tambah lagi ada talim. Masya Allah, ini mata kayaknya udah kriep-kriep ya. Kemudian memang saya belum masuk ke materi. Kemudian kita tidak terasa, kayaknya baru minggu kemarin kita ngaji kayak gini, ternyata sekarang sudah ngaji lagi baik, kata orang Rempoa. Kayaknya bulan kemarin baru bayar FIF apa ya, besok udah mau bayar lagi FIF. Kayaknya baru kemarin Pak Jokowi itu dilantik periode kedua, sekarang udah mau besok lagi pemilihan presiden. Kayaknya baru kemarin kita milih caleg tuh Pak Aswadin, insya Allah kita pilih ya, orang baik, amin ya rabbal alamin. Kayaknya baru kemarin pilih calon legislatif, lah besok ya, bukan besok, artinya sudah dekat lagi kita mau akan pilih calon-calon kita di legislatif. Kita doakan supaya Ustaz Aswadi ini jadi ini, biar Rempoa punya anggota dewan gitu ya Ustaz ya, amin ya. Iya, biar ada guyonan caleg duafa juga nggak apa-apa dah. Habis kalau caleg duafa makan nempel background sendiri, nempel flyer sendiri, wah itu bagian dari perjuangan itu Pak Aswadin. Jadi gak usah khawatir, insya Allah ya, Allah bersama orang-orang beriman dan kita doakan bersama-sama. Asal ada perwakilan orang dari Rempoa untuk menjadi calon legislatif, ayo kita dukung, gak usah pelit-pelit. Sebab kalau macem-macem rumahnya dekat di situ, kita samperin baik gitu kalau terjadi lupa mah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar, membaca Al-Quran itu memang lazimnya kita berjalan di jalan raya. Kalau di jalan raya ada rambu-rambu,
ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Maka membaca Quran juga punya rambu-rambu. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam mempelajari Al-Quran, pasti ada rambu-rambu yang tidak boleh kita terobos. Tapi hari-hari ini di Jakarta, gak usah di Jakarta deh, di Gintung sini pertigaan nih. Padahal itu harusnya yang harus lewat dari sebelah sini, dari Sate itu Haji Liman tuh. Padahal sudah merah, ya tetap aja itu kadang-kadang diterobos saja. Nah, saya berkesimpulan mungkin dia nggak belajar tajwid kali dulu. Karena apa? Kalau orang belajar tajwid pasti rapih dia, ikut rambu-rambu. Kapan saatnya baca ini 2 harokat, kapan waktunya dia baca 6 harokat atau 5 harokat, kapan dia harus mengkolkolahkan kolkolah. Nah, itu rambu-rambu dalam tajwid. Makanya ini penting dipelajari Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang kita baca itu tidak sia-sia. Apalagi baca Al-Qur'annya untuk orang yang sudah mati. Kata Imam Baidawi, membacakan ayat, membacakan surah Al-Qur'an tanpa tajwid itu sama saja memberikan mereka bunga bangkai. Bunga tapi bangkai, kata Imam Baidawi. Jadi baca Yasin atau surat apalah yang biasa kita bacakan pada saat tahlil, kita membacakan surah Fatihah kalau tanpa tajwid, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah yang kayak gini dicekal sama Imam Baidawi ini. Sekali lagi ini qilah, ya, itu sama saja kita memberikan bunga bangkai, ya. Jadi penting kita belajar rambu-rambu itu, walaupun tidak perlu menguasai seperti Ustadz Bahru Thohir, Ustadz Titis dan sebagainya. Nah kemudian membaca Quran juga lazimnya harus menggunakan ilmu, sebab kalau tidak pakai ilmu bisa berabe jadinya. Baca Quran jam 12 malam pakai mic kenceng-kenceng nih, pakai suara luar, itu nggak pakai ilmu namanya. Orang-orang pada mau tidur ya. Kalau jam 12 malam jangan deh ya. Kadang-kadang bulan puasa aja jam 12 malam kita pakai suara luar, masih aja ada yang komplain, apalagi di luar bulan puasa. Nah, kemudian membaca Al-Quran itu tidak bisa dilakukan secara otodidak, perlu yang namanya guru yang membimbing huruf per huruf, kata per kata, ya, yang membimbing langsung, bertemu langsung dengan guru. Dalam istilah ini kita bertalaki dengan guru, berjumpa antara guru dengan murid. Kemudian ada musyafahah. Musyafahah itu tadi menutur huruf per huruf, kalimat per kalimat, ayat demi ayat, itu namanya musyafahah. Persis apa yang sudah dilakukan di sini Ustadz Thohir, Ustadz Titis, itu sudah melakukan, itu sudah bertalaki dan sudah bermusyafahah. Itu idealnya membaca Quran seperti itu. Jadi kalau saya khawatir belajar lewat YouTube, ya, bukannya nggak boleh, khawatir kita lagi serius ketemu iklannya yang gak beres. Jadi sebisa mungkin selazimnya baca Quran itu ada guru yang membimbing. Itu pentingnya bertalaki dan juga bermusyafahah kepada guru. Insya Allah sekali lagi di Ar-Rahmah ini sudah menjadi program rutin, dan insya Allah kita doa bersama-sama semoga yang ini menjadi terlestari dengan panjang, ya. Ya siapapun nanti ketumnya setelah Pak Haji Asikin misalnya, tapi insya Allah ini memakan lama kalau begini.
Itu jangan sampai putus pendidikan, pembinaan, pengembangan terhadap Al-Quran. Jamaah sekalian, di Pondok Aren dulu pernah terjadi satu kejadian di mana merbot masjid ini menyalahkan imam dengan menjudgment, dengan menuduh bahwa imam ini seorang Wahabi. Mengapa seorang merbot ini menuduh imam yang memimpin sholat itu sebagai seorang Wahabi? Simpel saja, ketika memimpin sholat ternyata imamnya tidak menjaharkan bacaan basmalah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang begitu enggak? Ayah saya begitu selalu. Almarhum Ustaz Zakaria selalu kayak gitu. Mau dibilang Wahabi Ustaz Zakaria. Nah, ini pentingnya ilmu. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian bahwa dalam bacaan basmalah, ya, ulama qiraat dan ulama fikih kecuali Imam Syafi'i, ya, ada yang memasukkan lafaz basmalah itu masuk dalam surah Al-Fatihah. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat. Terusin, ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat berapa? Ayat 2. Kalau kita megang mazhabnya Imam Syafi'i. Ar-Rahmanir Rahim ayat ketiga. Terus Maliki Yaumiddin ayat keempat. Terus ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 5. Keenam, Ihdinas siratal mustaqim 6 ya. 7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Waqaf tamnya bukan pada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kau boleh sampai situ kalau dengan lafaz basmalah, karena siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad itu satu ayat. Kalau mau berhenti di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jadi berapa ayatnya? Oh 8, 7. Jadi 7 ayatnya. Basmalah masuk. Cuman siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu dianggap ayat ke-7. Tapi ada ulama qiraat lain dan juga tiga imam fikih itu tidak memasukkan. Siapa selain Imam Syafi'i? Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik. Itu tidak memasukkan bacaan basmalah dalam surah Al-Fatihah. Coba kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim ayat 7. Itu 7 ayat. Ini pendapat jumhur ulama yang tidak memasukkan basmalah dalam surat Al-Fatihah.
itu 3 mazhab fikih dan juga ulama-ulama qiraat. Jadi nanti kalau ada yang baca menjadi imam tidak membaca Fatihah, tidak membaca basmalah, jangan dibilang Wahabi. Mungkin dia mensirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau kalau tidak baca sama sekali, dia punya pendapatnya pendapat Imam Hambali atau Imam Malik, sebab tidak memasukkan bacaan basmalah dalam surat Al-Fatihah. Paham ya sampai sini Bapak Ibu ya? Jadi jangan dikit-dikit ini Ustadz dari mana ya? Jadi imam nggak ada basmalahnya, Wahabi ini mah. Baru pulang dari Mekah kemarin umroh kali. Sebab di Mekah itu nggak ada yang baca basmalah, disirkan. Karena pendapatnya pendapat Imam Syafi'i. Atau kalau Hambali, dia tidak memasukkan bacaan basmalah sekali lagi dalam surah Al-Fatihah. Jadi terhitungnya sama, surat Fatihah itu 7 ayat. Baik itu yang memasukkan basmalah masuk dalam surat, ataupun yang tidak memasukkan dalam surat Al-Fatihah. Yang tidak memasukkan basmalah dalam surat Al-Fatihah berarti ayat 6-nya siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-6 ghairil maghdubi alaihim, ya itu ayat ke-7. Paham sampai sini ya? Insyaallah paham. Baik, saya akan mulai cara membaca isti'adzah. Apa itu isti'adzah secara bahasa? Isti'adzah artinya meminta perlindungan dari godaan syaitan. Kalau ghafara yaghfiru apa Bapak artinya? Apa? Meminta ampunan, gitu ya. Kalau istighfar apa? Nah, kalau ghafara yaghfiru ampunan. Allahumma ighfir lana, ya Allah berikan ampunan kepada kami, atau ampunilah kami. Tapi kalau istaghfara yastaghfiru, kalau dalam bahasa Arab sudah ada penambahan hamzah dan juga dengan penambahan sin dan ta, itu berarti ada harapan, meminta. Makanya istighfar itu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghatha yaghithu, aghatha yughithu, memberikan minta pertolongan. Itu langsung diartikan meminta pertolongan, padahal bagi saudara-saudara kita yang NU ada tradisi mereka yang selalu mereka jalankan, namanya istighatsah. Istighatsah itu berarti minta ampunan, minta perlindungan. Berarti ada tambahan huruf alif, sin dan ta. Ghafara, istaghfara. Itu kalimatnya asal usulnya sama, 3 huruf, ghafara. Tapi karena berkembang ya, ada fi'il sulasi, ada fi'il rubai, ada fi'il khumasi, ada fi'il sudasi, kan begitu dalam bahasa Arab. Nah, jadi isti'adzah itu artinya memberi meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan. Imam Ibnu Katsir pernah menyampaikan dengan pentingnya ta'awudz atau isti'adzah, itu menyampaikan permohonan dengan kalimat lafaz a'udzubillah, ya, itu permohonan meminta kepada Allah untuk tidak didatangkan hal-hal negatif, kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir Al-Makki, beliau adalah imam qiraat. Periwayatnya 2 terkenal, Kunbul dengan Bazzi.
Nah, nanti dicek itu gimana kelainan, bukan kelainan tapi cara membaca. Jadi qiraat itu bukan kelainan tapi cara membaca para imam yang dulu pernah mendengar langsung atau pernah diajarkan langsung oleh Rasulullah. Bukan juga perbedaan, karena nggak berbeda Quran itu. Ya, cara bacanya. Baik. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan pendapatnya, melafalkan kalimat isti'azah itu tidak terkait waktu dan tempat, dimanapun itu boleh kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena itu isinya adalah doa untuk selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dari bisikan-bisikan yang sering gibah orang. A'udzubillah, a'udzubillah. Karena apa? Orang sering menggibah itu kan bisikannya bisikan setan. Ayo bos, omongin ini nih. Ayo bos, omongin ini nih. Maka enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus lafalkan. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Nah, selanjutnya kita sedang bahas isti'azah. Dalil terkait dengan lafaz al-isti'azah itu ada di 3 surat. Yang pertama di Quran surat Al-A'raf ayat 200. Kalau nggak percaya buka Quran. Ada nggak? Ayo buka Quran, yang dekat Quran tuh ambil aja Qurannya. Coba dilihat. Benar nggak di ayat 200 ada kalimat fasta'iz billah innahu sami'un alim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Itu tempat di mana kalimat isti'azah disampaikan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada di Quran surat An-Nahl ayat 98. Tadi yang pertama Quran surat Al-A'raf ayat 200. Kemudian ada di Quran surat An-Nahl ayat 98 yang bunyinya fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ini sharih atau jelas atau eksplisit kalau zaman sekarang nyebutnya. Dalil yang sangat sharih untuk kenapa bagaimana mengawali membaca Quran itu harus diawali dengan kalimat lafaz al-isti'adzah. Dalilnya ini, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ini belum cara bacanya nih. Nanti ada 4 cara bacanya. Insyaallah sebelum jam 7 sudah selesai. Mau makan nasi uduk ya. Jadi 2 tempat. Saya minum dulu sebentar ya. Kemudian dalil di mana al-isti'azah itu disampaikan ada di Quran surat Ghafir ayat 56. Kalau Ustaz Titis hafiz Quran langsung nyari dia. Harddisknya langsung muter itu. Ya. Innalladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighihi fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir.
Udah 3 kali disebut fasta'iz, fasta'iz. Karena ini bentuknya bentuk amr. Kalau bentuk amr itu namanya bentuk perintah. Kemudian dalil yang keempat ada di Quran surat Fussilat ayat 36. Bunyi ayatnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Kalau ini pakai alif lam al-qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kalau di Quran sebelumnya itu tidak pakai alif lam qamariyah dan syamsiyah. Jadi ada di 3 tempat kalimat fasta'iz billah ada di 4 tempat. Saya ulangi, itu ada di Quran surah Al-A'raf ayat 200, kemudian surat An-Nahl ayat 98, kemudian ada di surah Ghafir ayat 56, dan terakhir ada di surat Quran Fussilat ayat 36. Ini kalau dibaca tafsirnya beda-beda tafsirnya di masing-masing ayat ini. Tapi ada yang menarik, salah satunya ditafsirkan pada Quran surah An-Nahl itu penafsir mengatakan bahwa kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau lafaz al-isti'adzah itu menjadi obat apapun dari segala penyakit. Jadi kalau memperbanyak kalimat al-isti'adzah boleh enggak selain baca Quran? Silahkan, karena itu muatannya obat, dan selalu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak tergoda atau tidak terlena dengan bisikan-bisikan syaitan. Nah, ini dalilnya. Lalu baca Quran wajib nggak membaca? Kok nggak ada pakai dalil basmalahnya? Ada. Wa innahu li Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada juga itu dalilnya. Baik, selanjutnya lafaz-lafaz al-isti'adzah. Para jumhur ulama itu sepakat yang paling kuat kita ambil seperti yang sudah kita baca setiap hari, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Qiraat Asyrah yang bernama Ya'qub Al-Hadrami. Ya'qub orang Hadramaut, ini Imam Qiraat. Kemudian ada Imam Asim Al-Kufi, imam kita dalam membaca Al-Quran. Jadi Imam Asim Al-Kufi, muridnya 2 atau periwayatnya 2, Imam Hafiz dengan Imam, ada yang ingat gak? Lupa. Imam Asim periwayatnya ada 2, namanya Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Satu guru Imam Asim, tapi bisa berbeda bacaannya, cara bacanya. Terutama Imam Syu'bah itu membaca wa ma adraka di dalam satu Quran make imalah semua, wa ma adraka. Sementara yang Imam Hafiz ini yang kita pakai Toriknya dari Torik Asy-Syatibi. Saya pernah cerita tentang Imam Syatibi yang dari Spanyol itu, ya, yang tunanetra dari saat lahir, tapi beliau guru Qurannya sampai 70 guru. Orang tunanetra, anak kecil belajar Qurannya 70 guru ahli qiraat. Di mana guru-gurunya? Di Mesir, di India. Kemudian di mana? Di Yaman, di Yordania. Itu disamperin.
Ini berarti bocah kaya banget ini Imam Syatibi. Ya, sudah nggak bisa lihat dari kecil, tapi ilmu qiraatnya itu belajar kepada 70 guru imam qiraat. Kita nggak buta, nggak apa, imam qiraat cuma satu, Ustadz Baru Thohir. Itu bukan imam qiraat, tapi imam membaca Quran, guru membaca Quran. Kalau ini imam qiraat, berbeda. Ilmu baca Quran dengan ilmu qiraat itu sesuatu yang beda. Baik, adapun lafaz isti'adzah yang sangat terkenal tadi kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pendapatnya Imam siapa? Ya'qub dari qiraat Asyarah, Imam Ya'qub al-Hadrami, dan juga Imam Asim al-Kufi, satu lagi dari Imam Abu Amr ad-Dani. Abu Amr bin Bashir memilih menggunakan redaksi ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, mereka beralasan karena redaksi ini terambil dari Quran surat An-Nahl tadi ayat 98. Sementara di tempat atau lafaz yang kedua itu pendapat dari Imam Asim. Nah, imam kita nih dalam membaca Quran. Imam Hafaz itu memilih menggunakan ya dengan kalimat a'udzu billahil azim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Jadi kalau nanti ada yang membaca ta'awuz seperti ini, jangan dibilang bid'ah. Jangan dibilang siapa yang ngajarin baca Qur'annya nih. Ini sudah jelas ini apa pendapatnya. A'udzubillahil azim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Kemudian lafaz ta'awuz yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Nafi' al-Madani. Dua periwayatnya Imam Warash dengan Imam Qalun. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau kamu mau membaca Quran dan dapat keberkahannya, pilihlah Imam Nafi' dalam membaca. Karena Imam Nafi' itu jarak hidupnya bersama Rasulullah sangat sebentar, sangat pendek. Jadi apa yang dibaca oleh Rasulullah terkait pembacaan Quran itu tidak mungkin salah. Karena apa? Imam-imamnya itu berdekatan kehidupannya dengan para sahabat, dengan para tabi'. Nah, beliau menggunakan redaksi atau lafaz ta'awuz dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Yang ketiga ini lafaz isti'adzah. Kemudian yang keempat dari Imam Hamzah. Imam Hamzah juga imam qiraat, muridnya dua atau periwayatnya dua, Khalad dengan Khalaf. Ini kalau yang baca salah satunya membaca ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas sirat atau ihdinas sirat, tapi dengan apa? Ismam zai, ihdinas siratal mustaqim. Ada ulama yang baca begitu. Iya, salah satunya imam qiraat Imam Hamzah. Nanti bisa dicek kembali karena ini ilmiah. Kalau salah-salah mohon dikoreksi saya. Gitu. Baik, jadi redaksi yang keempat menggunakan lafaz asta'idzu billah. Ini dengan menggunakan fi'il madinya. Kalau tadi a'udzu, kalau ini asta'idzu billahi al-azimi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Ini siapa yang membaca? Ini Imam Hamzah. Kok beda-beda ya? Bukan beda-beda, ini satu akarnya dari Al-Quran. Kemudian ulama qiraat mengambil yang paling masyhur, yang paling kuat
Sedangkan yang paling kuat dan yang paling banyak dipakai adalah kalimat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, selanjutnya ini cara membaca. Jadi al-isti'adzah, lafaz isti'adzah atau basmalah itu bukan hukum membaca, tapi cara membaca. Beda dengan hukum tanwin dan nun sukun. Kalau membaca lafaz ta'awuz dan basmalah itu bukan hukum, tapi cara membaca. Kita sebutkan satu persatu. 5 menit lagi insya Allah selesai ini. Nanti yang basmalahnya belakangan aja. Cara membaca al-isti'adzah, pertama kaidahnya adalah qat'ul jami', memotong semuanya. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, nafas lagi, baru mengambil awal surat. Namanya qat'ul jami'. Jadi setiap ini dipotong-potong. Ta'awuz sendiri, basmalah sendiri, kemudian awal surahnya sendiri. Ini namanya teori yang pertama membaca dengan teori qat'ul jami', memotong keseluruhan kalimat-kalimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini yang kemarin waktu haji, ketika membawa Haji Azhari itu saya ikut halaqah bersama Syekh. Itu kupingnya tajam sekali, saudara-saudara, bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian. Syekhnya ini tajam sekali pendengarannya. Saya membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu mafi. Dia bilang nggak ada suara jim, 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 jim. Itu masih ada c-nya, itu salah itu. Satu huruf aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Itu baru kuais, sahih. Tapi kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jim, itu masih ada nuansa c-nya. Itu si Syekh itu sangat dengar. Saya ada nomor WA-nya, kalau saya habis ngaji saya kirimin, saya minta dikoreksi. Itu tajam sekali. Sementara kita masih banyak yang membaca jim itu dengan suara ji, ji, la, ji. Dia bilang jim, 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 jim. Jadi jahar, nggak ada ji, ji. Ya, insya Allah di sini sudah di drill ini sama Ustaz Thohir. Nggak ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini rajim itu belum betul. Saya termasuk yang disalahkan kemarin ketika ikut halaqah di Madinah. La, jim, jim. Baik, jadi teori yang pertama adalah qat'ul jami', memotong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nafas, baru qul huwallahu ahad. Insyaallah di sini nggak ada yang baca qul huwallahu ahad. Ada nggak imam yang baca begitu? Kalau ada pecat aja Pak Ketum. Nggak ada di sini, tapi di masjid lain ada. Malah sorbannya panjang banget lagi, begitu baca qul huwallahu ahad panjang, qul huwallahu ahad. Astagfirullahaladzim. Insyaallah nggak ada di sini, Pak. Selanjutnya, teori yang kedua cara membaca al-isti'adzah namanya waslul jami', menyambung dari bacaan isti'adzah, basmalah, kemudian awal surat. Kira-kira napasnya cukup nggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf.
Itu satu nafas. Ujungnya harus dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Namanya waslul jami', mewasolkan seluruhnya. Kalau yang nafasnya sudah Senin Kemis jangan coba-coba, nanti jadi petaka kalau begini. Ya, kalau yang nafasnya sudah Senin Kemis jangan, karena terlalu riskan ya Bang Oo. Kemudian cara yang ketiga, dua lagi cara membaca al-isti'adzah. Qat'ul awal wa waslus tsani bitsalits. Memotong kalimat yang pertama al-isti'adzah, kemudian menyambung lafaz basmalah dengan surat. Namanya qat'ul awal wa waslus tsani bitsalits. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dipotong dulu lafaz ta'awudz, kemudian basmalah nyambung dengan awal surat. Ini teori yang ketiga. Kita hitung lagi biar ingat. Qat'ul jami', memotong seluruh isti'adzah, basmalah awal surat. Yang kedua waslul jami', mewasolkan seluruh dari kalimat isti'adzah, basmalah awal surat. Yang ketiga qat'ul awal wa waslus tsani bitsalits. Jadi basmalahnya nyambung ke awal surat. Yang terakhir cara membaca al-isti'adzah waslul awal bitsani, menyambung dari kalimat isti'adzah ke basmalah, berhenti sampai di situ, tarik nafas, baru sambung ke awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Qul huwallahu ahad. Gitu namanya waslul awal bitsani. Itu teori yang keempat. Jadi cara membaca isti'adzah di dalam mempelajari Al-Qur'an saja diatur sama ulama. Agar apa? Agar runut, rapih. Sebab kalau nggak pakai ilmu nanti ngaco. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baca Quran nggak pakai ilmu begitu. Apalagi napasnya udah Senin Kemis. A'udzu billahi minasyaitonir. Ada yang begitu baca Quran? Nggak ada, insyaallah di sini mah. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, cara membaca isti'adzah. Ada 4 teori. Kita ulangi: qat'ul jami, waslul jami, qat'ul awal, waslus tsani bitsalits, dan juga waslul awal bitsani. Alhamdulillah, ini sekali lagi ilmu Bapak, dan saya juga harus korek-korek buku dulu biar tidak terjadi kesalahan. Apa yang saya sampaikan insya Allah ini bersumber dari kitab-kitab yang memang sudah dibaca dari dulu dan sudah menjadi pedoman para ahli qurra dan ahlul ada, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Saya ambil sebagai intisarinya saja. Semoga ini bisa kita terapkan, dan insya Allah ketika kita menerapkan seperti ini kita berarti lagi menyambungkan barokah keilmuan kepada ulama-ulama terdahulu. Insya Allah di Ar-Rahmah tradisi membaca Al-Quran yang sudah sangat baik, dan semoga ini langgeng dan juga terlestari dengan panjang. Untuk itu kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.